warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Zulfalegia. Saya mahasiswi semester 1 Universitas Bunga Bangsa Cirebon, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ulama yang intelektual dan intelektual yang ulama. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian ulama secara lugawi atau secara bahasa. Pengertian ulama secara bahasa atau secara lugawi adalah bahwa kata ulama jamak dari kata alim yang artinya terpelajar atau sarjana. Dan pengertian ulama menurut istilah ialah seseorang atau orang-orang yang mendalami ilmu-ilmu keislaman, ilmu teologi, hukum fikih, kalam dalam sufisme atau tasawuf dengan menggunakan metode tradisional. Syarat yang paling pokok adalah menguasai kitab kuning dan membacanya, mengartikannya, serta memahaminya tidak salah. Dan yang paling afdol jika jalur pendidikannya melalui pondok pesantren. Adapun yang mempelajari ilmu-ilmu keislaman melalui jalur yang lain maka disebut dengan intelektual. Selama ini di tengah masyarakat terjadi dikotomi atau pemisahan pemahaman antara ulama dan intelektual. Padahal antara ulama dan intelek seperti dua sisi dalam satu mata uang logam. Karena pemahaman keliru ini, maka ulama sekarang adalah sebatas menguasai ilmu agama saja, tidak mau belajar ilmu pasti dan ilmu umum lainnya. Begitu juga sebaliknya, intelektual juga hanya memahami ilmu pasti saja dan ilmu umumnya saja. Tidak ada keinginan menguasai ilmu agama, padahal ulama-ulama terdahulu kita mengenal mereka sebagai sosok yang mengetahui ilmu agama, juga menguasai ilmu seperti matematika, fisika, humaniora, dan lain-lainnya. Jika kita membaca biografi para ulama-ulama panutan umat, tidak sedikit dari mereka yang memiliki keahlian di luar keahlian mereka di dalam ilmu syar'i. Sebut saja semisal beliau yaitu Imam An-Nawawi yang luar biasa itu. Kebanyakan kaum muslimin hanya mengetahui beliau sebagai ahli fikih, ahli hadis, dan ilmu-ilmu syar'i lainnya. Padahal jika kita membaca bagaimana ketika beliau mensyiarkan hadis-hadis yang berkaitan tentang pengobatan sebagaimana dalam kitab Al-Minhaj, sesungguhnya kita akan tercengang kalau ternyata beliau juga seorang alim di bidang kedokteran. Lain lagi tentang sosok yang satu ini, yaitu beliau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama besar dalam madhab Hambali. Ini selain dikenal ahli akidah, ahli fikih, ahli hadis, thariqah, dan keilmuan Islam lainnya. Siapa sangka beliau ternyata seorang ilmuwan. Hal ini terbukti dalam kitab Za'ad al-Ma'ad. Bagaimana beliau meneliti dan berhasil membuktikan perbedaan tangisan air mata sedih, air mata bahagia, air mata sakit, dan lain-lainnya. Untuk itu kita perlu memiliki suatu sistem kaderisasi yang mampu melahirkan ulama dan cendekiawan yang mumpuni secara intelektual sekaligus tauladan dalam akhlaknya. Upaya kaderisasi ini merupakan implementasi salah satu firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122. Dalam firman Allah tersebut, Islam mengakui peran strategis kelompok ulama dan menempatkannya secara istimewa. Harus ada kelompok tafaqquh fiddin atau sekelompok orang-orang yang berilmu mampu meningkatkan dan menjaga umat melalui pemahaman agama dan akidah yang benar. Langkah strategis untuk menguraikan beberapa penekanan yang perlu dilakukan dalam melahirkan kelompok tafaqquh fiddin sebagai hasil rumusan ahli pendidikan Islam Indonesia, yaitu beliau Dr. Andes Ahmad Alim MPD. Yang pertama yaitu ilmu, yang kedua yaitu adab, yang ketiga yaitu dakwah, yang keempat yaitu kemandirian. Keempat hal inilah yang menjadikan perhatian khusus para ulama dan cendekia agar peradaban Islam dapat dibangun dengan saling berintegrasi bahwa pada hakikatnya semua ilmu itu hanya milik Allah. Maka sudah semestinya apapun bidang keahliannya haruslah dipergunakan dengan untuk menegakkan agama Allah dan semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah. Jangan sampai kita menghitung seperti Ba'lan yang menjual agama hanya untuk dunia. Na'udzubillah min dzalik. Sekian penjelasan dari saya mengenai ulama yang intelektual dan intelektual yang ulama. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dan apabila penjelasannya kurang memahami, mohon maaf dan semoga bermanfaat. See you.